Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Nila Fitria pada mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode bercerita. Tahukah teman-teman apa itu metode bercerita? Ya, metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan yang disampaikan guru kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah metode bercerita digunakan sebagai media pembelajaran, di mana ilmu pengetahuan ataupun keterampilan bisa disampaikan melalui metode bercerita sehingga terlihat lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Dan berikut ini kita akan saksikan salah satu contoh metode bercerita sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bertemu lagi dengan Kakak Astri dalam cerita bersama Ukulele. Hari ini Kakak Astri akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Aku Ingat Pesan Ibuku. Teman-teman, ini adalah kisah dua orang kakak beradik. Namanya adalah Caca dan Cici. Caca adalah kakaknya Cici. Caca ini sangat sulit dibangunkan. Sedangkan Cici, ia selalu bangun tepat waktu. Pagi itu azan subuh berkumandang. Seperti biasa, ibu selalu membangunkan Caca dan Cici. Caca, Cici, ayo bangun, waktunya salat subuh. Iya bu, kata Cici. Caca, ayo bangun. Enggak bu, Caca malas, masih ngantuk. Lebih baik Caca tidur lagi. Begitu kata Caca sambil menarik selimutnya. Karena susah dibangunkan, akhirnya ibu dan Cici meninggalkan Caca untuk salat subuh. Setelah sholat subuh, ibu lihat Caca masih tertidur. Astagfirullahaladzim, Caca, kamu masih tidur? Iya nih, kakak gimana sih? Kita udah selesai sholat subuh, kakak masih tertidur, tambah Cici. Kemudian adik-adik, ibu ini punya ide karena Caca ini sangat senang sekali bernyanyi. Akhirnya ibu dan Caca ini mempunyai ide, yaitu bagaimana kalau kita bangunkan Kak Caca sambil bernyanyi. Nah adik-adik, yuk kita bantu bernyanyi bersama ibu dan Cici untuk membangunkan Kak Caca. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah gitu dong, anak baik harus bangun. Kan hari ini Caca dan Cici harus menemani ibu pergi ke rumah nenek. Ini masker untuk Caca dan ini masker untuk Cici. Nanti kita pakai ya. Kok pakai masker sih bu? Kata Cici. Ibunya menjawab, iya dong, sekarang kita kan harus menjaga diri agar terhindar dari virus corona. Jadi harus pakai masker. Oh iya, Cici tahu. Harus rajin cuci tangan juga kan bu? Dan kalau keluar rumah harus jaga jarak. Betul sekali Cici. Terus teman-teman, Caca berkata begini. Ih, ribet banget. Caca sih gak mau pengap. Loh kok gitu?
Kalau mau tetap sehat, kita harus saling menjaga. Ingat tidak kisah pahlawan super yang pernah ibu ceritakan kepada Caca dan Cici? Sekarang siapa yang mau menjadi pahlawan super di masa kini? Caca bertanya kepada ibunya, pahlawan super di masa kini, Bu? Iya, pahlawan super di masa kini cukup dengan belajar yang baik dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk mengingat hal tersebut, ibu punya satu lagu judulnya Ingat Pesan Ibu. Ayo, mari kita bersama bernyanyi lagu Ingat Pesan Ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Nah, adik-adik semua, dari kisah ini kita juga harus ingat dengan pesan ibu tersebut, yaitu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian cerita dari Kak Astri bersama ukulele hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya tadi sudah lihat kan contoh di mana metode bercerita digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan mengajarkan 3M, tentunya anak-anak lebih mudah memahami apa saja 3M tersebut. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, berikut ini kita akan lihat beberapa teknik yang dapat digunakan ketika bercerita. Yang pertama adalah bercerita dengan menggunakan buku cerita. Buku cerita adalah media yang paling banyak digunakan ketika kita akan bercerita. Tapi yang pasti adalah ketika menggunakan buku cerita, sesuaikan dengan usia perkembangan anak. Yang kedua adalah bercerita menggunakan ilustrasi gambar. Di sini bisa menyediakan gambar-gambar seri di mana akhirnya bukan saja anak yang bisa bercerita, tapi teman-teman yang lain, ibu guru juga bisa bercerita. Yang ketiga adalah bercerita secara langsung, baik itu melalui pengalaman dan juga cerita yang akan diceritakan oleh ibu guru. Yang keempat adalah bercerita dengan menggunakan papan flanel. Di sini papan flanel digunakan sebagai media untuk memudahkan anak-anak sehingga lebih memahami ceritanya, dan pastinya ceritanya akan semakin menarik. Dan yang keenam adalah dramatisasi dari sebuah dongeng. Di sini anak bisa bermain peran dan ibu guru juga bisa ikut bermain peran sambil bercerita. Dan yang ketujuh adalah bercerita sambil memainkan jari-jari tangan. Sudah tahu kan boneka tangan dan juga boneka jari? Di sini bisa digunakan ketika ibu guru bercerita dan anak-anak juga bisa menggunakan ketika anak-anak bercerita. Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama kakak adalah Kak Aisyah. Hari ini Kak Aisyah akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci Melupakan Waktu. Pada suatu hutan yang rindang, terdapat sekelompok hewan yang sedang bermain. Salah satunya ada si kelinci tersebut yang sedang bermain lari-larian. Lari, 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 kejar aku. Hu 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 hu. Pada kemana ya? Tidak terlihat. Si kelinci tersebut terus berlari. Capek juga ya. Aku istirahat dulu deh. Kelinci tersebut beristirahat di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba kelinci tersebut terkaget. Aku sudah janji dengan ibu untuk bermain sampai jam 2. Sekarang sudah jam berapa ya? Waktu sudah menunjukkan malam lagi. Teman-temanku di mana ya? Aku menemui ibu dulu deh. Duk duk
duk duk duk duk duk duk duk. Kelinci tersebut berjalan menemui ibunya di tempat yang sudah ditunggu. Oh, aku sudah mencari ibuku kemanapun, tidak ada. Oh, pasti aku sudah ditinggal bersama saudara-saudaraku. Oh, bagaimana ini? Aku tidak mau dimakan serigala. Aku tidak mau dimakan binatang-binatang buas. Aku takut. Kelinci tersebut hanya bisa menangis dan menangis. Oh, bagaimana ini? Duk 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 duk. Hai kelinci, sedang apa kamu di sini? Tolong jangan makan aku. Aku mohon. Aku hanya sendiri di sini. Aku tidak akan memakanmu, kelinci. Tolong jangan makan aku mohon. Loh, aku tidak akan memakanmu. Tenang saja, aku ini gajah yang baik. Aku hanya bertanya, kenapa kamu masih ada di sini? Padahal sudah malam, kelinci. Iya, aku ditinggal oleh ibuku dan saudara-saudaraku. Loh, kenapa kamu bisa ditinggal? Aku melupakan waktu, gajah. Aku berjanji oleh ibuku untuk berhenti bermain jam 2 siang. Tetapi aku melupakannya. Aku tidak mendengarnya sampai jam 5. Oh, sekarang waktu sudah menunjukkan malam dan aku tidak bisa pulang. Tolong aku, gajah. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Apa itu, gajah? Kamu tidak boleh seperti ini lagi. Tidak boleh melupakan waktu lagi. Iya, gajah. Kalau kamu melupakan waktu seperti ini, akibatnya akan ditinggal ibumu, ditinggal saudara-saudaramu. Belum lagi kamu akan diterkam oleh binatang-binatang buas. Iya, gajah, iya. Aku akan mendengarkan nasihatmu. Baik kalau seperti itu. Aku akan mengantarkan kamu pulang. Hayo, kelinci. Duk 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 duk. Kelinci pun diantarkan pulang oleh gajah ke rumahnya dengan selamat. Nah, itu dia cerita dongeng tentang kelinci yang melupakan waktu. Bagaimana? Seru tidak? Seru kan? Nah, tadi di dalam cerita tersebut yang menolong kelinci di hutan saat tersesat siapa ya? Kakak tunggu jawabannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita memahami teknik bercerita, sekarang yang harus kita pahami adalah bagaimana praktik bercerita. Mengapa penting? Ya, karena nanti setelah ini teman-teman akan praktik bagaimana cara bercerita yang baik. Yang pertama adalah guru harus berlatih olah vokal. Nah, bagaimana cara melatih olah vokal? Yang pertama, menirukan huruf vokal A, I, U, E, O dengan baik. Begitu diulang terus-menerus. Selanjutnya berlatih pernafasan. Pernafasan yang baik adalah pernafasan menggunakan diafragma. Supaya apa? Supaya nafasnya lebih panjang dan produksi suaranya pun terdengar lebih baik. Yang ketiga adalah boleh melakukan pernafasan kemudian mendesiskan. Contohnya seperti ini. Tarik nafasnya, simpan di dalam diafragmanya, ditahan, kemudian didesiskan. Begitu seterusnya sampai habis. Hal ini harus dilakukan terus-menerus sehingga produksi suaranya akan lebih baik. Kemudian guru juga harus berlatih olah gerak. Bagaimana sih olah gerak? Olah gerak ini suatu hal yang penting. Karena apa? Karena dalam bercerita, ibu guru biasanya menirukan gerakan-gerakan binatang, menirukan gerakan peran yang akan diceritakan dan lain sebagainya. Contohnya adalah gerakan kucing,
meong gitu ya. Gerakannya kelinci sedang melompat, hap hap seperti itu. Kemudian guru juga harus berlatih bagaimana ekspresi ya. Ekspresi menjadi satu hal yang penting karena ketika bercerita, Bu Guru harus bisa mengekspresikan senang dengan senyumannya atau mungkin senang dengan cara tertawanya dan sedih ketika ia bisa mengekspresikan sedihnya, kemudian takut, panik, dan marah, begitu seterusnya. Sehingga anak-anak juga belajar bagaimana mengekspresikan yang baik. Adapun unsur-unsur penyajian cerita dikombinasikan secara proporsional sebagai berikut. Bisa dilakukan dengan narasi ceritanya, kemudian diatur dengan dialog dan ekspresi, kemudian dilakukan dengan visualisasi gerak, ilustrasi suara, dan yang pastinya menggunakan media atau alat peraga. Yang kedua adalah mengkondisikan anak. Hal ini menjadi suatu hal yang penting. Karena apa? Supaya cerita yang diberikan oleh ibu guru bisa didengar, bisa disimak oleh semua anak. Caranya bisa dengan mengatur duduk anak-anak. Seperti apa? Setengah lingkaran kah? Menghadap ke depan semua kah? Dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh ibu guru. Yang ketiga adalah suasana tertib memudahkan anak untuk mampu mendengarkan cerita. Salah satu contohnya adalah guru bisa memberikan bermain tepuk tangan atau misalnya lomba jadi patung gitu ya. Atau lomba duduk tenang dan lain sebagainya. Bermain tepuk misalnya tepuk diam gitu ya, prok prok prok, gitu. Diam bisa seperti itu atau bertepuk lainnya. Yang keempat adalah membuat tata tertib bercerita. Hal ini menjadi satu hal yang penting juga karena anak-anak harus tahu ketika bercerita ada tata tertib yang harus mereka taati. Misalnya seperti apa? Selama ibu guru bercerita, anak-anak dilarang untuk berlari-larian. Selama ibu guru bercerita, anak-anak mendengarkan ibu guru. Jika ada yang mau bertanya, boleh mengangkat tangan dan lain sebagainya. Tata tertib bisa diatur sebelum cerita dimulai. Yang kelima adalah sebelum kegiatan bercerita dimulai, ada baiknya guru menyampaikan tata tertib tersebut kepada anak-anak. Nah, tadi setelah kita ketahui bagaimana praktik bercerita, sekarang kita akan melihat apa manfaat dari metode bercerita. Apa saja sih manfaat dari metode bercerita? Yang pertama adalah melatih daya serap atau daya tangkap anak. Kenapa itu bisa ya dilakukan? Ya, karena ketika bercerita, anak-anak mendapatkan kosakata yang baru. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan objek-objek yang baru, mungkin yang belum pernah dia lihat, sehingga ketika ada buku cerita ataupun ada gambar-gambar yang disediakan oleh ibu guru, itu akan menambah daya serap dan daya tangkap anak. Yang kedua adalah melatih daya pikir anak. Kenapa demikian? Ya, ketika bercerita, anak-anak juga diajak berpikir. Kira-kira kalau ceritanya berhenti sampai di sini, lanjutannya seperti apa ya? Atau anak juga diajak berpikir ketika misalnya bagaimana cara menemukan sesuatu dari cerita tersebut. Yang ketiga adalah melatih konsentrasi anak. Melalui bercerita, pastikan anak-anak menjadi lebih konsentrasi karena hal itu merupakan suatu hal yang menarik buat anak-anak sehingga dapat melatih konsentrasi anak. Yang keempat adalah mengembangkan daya imajinasi anak, menciptakan suasana yang menggembirakan serta mengembangkan suasana yang menghubungkan keakraban dengan anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kelima adalah membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif. Pastinya dengan bercerita terjadi percakapan yang lebih efektif dan juga efisien. Selain itu, metode bercerita juga bermanfaat. Apa saja manfaatnya? Mengembangkan fantasi. Ya, anak-anak jadi berpikir, berimajinasi, ceritanya mau dibawa kemana oleh fantasi anak-anak. Itu boleh loh, sehingga anak bebas untuk berimajinasi. Kemudian juga mengembangkan berbagai perasaan. Ada perasaan takut, sedih, bukan hanya itu, ragu-ragu. Mungkin ada perasaan
seram gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menumbuhkan minat membaca. Ini adalah salah satu manfaat yang memang disasarkan, ditujukan kepada anak-anak. Harapannya adalah supaya anak-anak minat untuk membaca. Anak-anak mau membaca buku cerita. Anak-anak jadi rajin membaca karena sering dibacakan cerita oleh orang tua maupun oleh gurunya. Yang ketiga adalah membangun kedekatan dan keharmonisan, baik itu kepada orang tuanya, kepada kakaknya, ataupun kepada guru di sekolahnya. Dengan bercerita, anak-anak menjadi dekat dengan orang yang menceritakannya. Yang keempat adalah sebagai media pembelajaran, karena melalui bercerita, guru dapat mensajikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima lebih baik oleh anak-anak. Demikianlah tadi pembahasan tentang metode bercerita. Tetap membaca buku cerita ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.